Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbok Jar. Saat ini Mbok Jar sudah berada di Tegal atau di kebun ya, dan kebetulan di belakang Mbok Jar ada pokok tanaman sagu. Nah, mungkin sebagian orang sudah pernah melihat tepung sagu, tapi mungkin belum pernah lihat pohonnya ya. Yuk kita ikuti keseruan Mbok Jar mengulas pohon sagu. Pohon sagu atau rumbia adalah sejenis palem penghasil tepung sagu. Biasa tumbuh di dataran rendah dengan kadar air cukup tinggi. Batangnya mirip pohon kelapa dan tinggi batang bisa mencapai 30 meter. Daun rumbia biasa dipakai sebagai anyaman bahan atap rumah di zaman dahulu. Lidinya bisa dimanfaatkan sebagai sapu dan batang pohon sagu mengandung empulur yang nantinya bisa diproses menjadi tepung sagu. Dan untuk mendapatkan tepung sagu harus melalui proses yang panjang. Mula-mula pohon sagu ditebang, kemudian dibelah dan diparut atau digiling. Setelah hancur, parutan empulur sagu kemudian disiram dengan air sambil diremas-remas hingga keluar patinya. Nah, pati ini kemudian diendapkan ya, dan air yang bening dibuang hingga yang tersisa tinggal zat tepungnya saja. Nah, tepung ini bisa langsung diolah atau bisa juga diawetkan dengan cara dikeringkan. Nah, ini proses panen sagu ya pemirsa. Angsal pinten pok niku, Pak? Sak sak wet, Pak. Wih. 3 wet berarti sak wet kan 3. Kok ngantos wonten lah, Pak? Pangkal pohon ini justru padinya banyak banget pemirsa. Sekarang tanaman sagu sudah sangat langka dan jarang dijumpai. Alhamdulillah di Desa Mbok Jar masih ada sih beberapa tempat yang ada tanaman pohon sagunya. Dan beruntung banget sore hari ini Mbok Jar bisa langsung meliput gimana proses pemanenan batang sagu di sini ya. Nah, ini walaupun sudah paling bawah atau paling pangkal masih diambil juga, dan katanya justru ini yang mengandung banyak padi. Butuh perjuangan dan kerja keras untuk memanen pohon sagu ini ya pemirsa, karena ini gede banget dan tentu saja berat, maka harus memerlukan banyak orang atau banyak tenaga untuk memanennya. Dan ini setiap penggal pohon sagu kira-kira 2 meter ya, dan satu pohon tadi menghasilkan 3 penggal batang sagu. Jadi dari 3 pohon tadi ini menghasilkan 9 penggal batang sagu. Nah, sekarang tiba saatnya untuk mengangkut, dan ini sudah sampai di dekat truk ya. Dan di atas truk juga sudah ada beberapa penggal batang sagu dari desa sebelah ya, dan ini nanti akan dibawa ke pabrik penggilingan sagu untuk dijadikan tepung. Nah, dari tepung ini nanti bisa dijadikan berbagai macam makanan ya. Biasanya di Desa Mbok Jar dijual dalam bentuk intil. Intil yaitu makanan pengganti nasi dan bisa juga dimanfaatkan untuk penderita diabetes. Nah, selain dibikin indil, tepung sagu juga bisa dibikin kerupuk, dibikin kue-kue, dan bahan utama campuran bakso. Banyak sekali ya kegunaan tepung sagu, di samping mengenyangkan dan bisa jadi makanan alternatif pengganti nasi. Tepung sagu juga kandungan nutrisinya cukup banyak. Tepung sagu mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung serat, juga mengandung kalsium serta zat besi. Makanan yang diolah dari tepung sagu bagus untuk menu diet karena rendah lemak dan
bagus sekali untuk pencernaan. Tepung sagu juga memiliki peranan penting untuk industri tekstil. Sagu digunakan sebagai pengikat serat, sehingga membuat mesin lebih mudah melakukan pemintalan. Kemampuan sagu dalam mengikat kumpulan serat akan memudahkan proses pembuatan kain. Jika kita teliti, kain atau pakaian yang baru biasanya mengandung sisa-sisa sagu yang akan hilang setelah dicuci. Tak hanya itu, saat ini sagu juga bisa digunakan sebagai bahan pembuat plastik ramah lingkungan. Ternyata sangat banyak manfaat sagu seiring dengan perkembangan zaman. Tidak hanya sebagai makanan pokok dan kue-kue, ternyata tepung sagu saat ini dimanfaatkan juga sebagai bahan utama pembuat plastik dan lain-lain. Agar pohon sagu tidak punah, sebaiknya pemanfaatan sagu tersebut diiringi dengan pemeliharaan lingkungan yang baik agar tanaman tersebut tetap dapat dilestarikan. Nah, demikian tadi ulasan singkat dari Mbok Jar tentang pohon sagu dan kegunaannya. Semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.